wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan pembelajaran mengetahui perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan buatan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan tumbuhan. Faktor internal. 1. Genetik, berasal dari induknya seperti bentuk tubuh, warna bunga, ras buah, dan lain-lain. 2. Hormon, yang berperan sebagai pengendali dari fungsi tanaman. Faktor eksternal. 1. Nutrisi seperti pupuk. 2. Cahaya matahari. 3. Air. 4. Suhu dan kelembaban. 5. Kesuburan tanah. Perkembangbiakan tumbuhan merupakan sebuah proses untuk memperbanyak spesies tumbuhan agar mencegah kepunahan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui proses pembuahan dan penyerbukan. Biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji. Beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara generatif diantaranya mangga, rambutan, semangka, jagung, jambu, dan lain-lain. Perhatikan tahapan perkembangan pohon mangga. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji, kemudian berkembang lagi menjadi tanaman baru. Perhatikan bagian-bagian biji. Bagian paling luar disebut selimut biji atau kulit biji, berfungsi melindungi biji. Embrio adalah calon tumbuhan baru. Kotiledon merupakan sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibedakan menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami. Tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Contohnya pohon pisang, pohon bambu, dan lain-lain. Tunas daun. Tunas daun adalah anakan yang tumbuh di daun induknya. Contohnya tanaman cocor bebek. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun berbentuk lapisan. Contohnya bawang merah, bunga bakung, bawang bombay, dan daun bunga tulip. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, contohnya kentang dan umbi jalar. Umbi akar. Umbi akar adalah umbi yang berbentuk dari akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan, contohnya singkong, lobak, wortel, dan dahlia. Spora. Spora pada tanaman terdapat pada bagian belakang daun, berbentuk serbuk dan disimpan dalam kotak spora. Contohnya tanaman paku, lumut, dan ganggang. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh mendatar dan tampak seperti akar. Contohnya jahe, kencur, lengkuas, temulawak, dan kunyit.
Geragih adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Tumbuhan geragih adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Tumbuh di atas permukaan tanah seperti tanaman arbai, pegagang, dan semanggi. Tumbuh di bawah permukaan tanah seperti rumput teki. Vegetatif buatan. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dapat dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, rambutan, jambu, dan lain-lain. Menyambung adalah perkembangbiakan secara menyambungkan dua batang yang sejenis. Contohnya pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Menempel atau okulasi adalah perkembangbiakan dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain yang masih sejenis. Contohnya pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Merunduk adalah perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar. Menulis informasi tentang tanaman khas Indonesia. Bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldii disebut dengan puspa langka. Tulislah ciri-ciri bunga nasional Indonesia pada gambar di samping. Ciri-ciri melati putih. Bunga berwarna putih dan berbau harum. Ciri-ciri Rafflesia arnoldii. Ukuran bunga besar, mengeluarkan bau busuk, terdapat 5 mahkota bunga, dan di tengah bunga terdapat bentuk yang mirip gentong. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan.